Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali ya. Bagaimana anak-anak? Sehat semua ya? Bapak perkenalkan, Bapak nama Bapak Yaya ya, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam ya. Baik, di sini Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya ya, sebelum acara ini atau pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para pelajar sekalian, ini Bapak akan terangkan tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW ya, yaitu pelajaran pertemuan ke-14, yaitu di Pendidikan Agama Islam kelas 6 ya. Baik, di sini sahabat Rasulullah SAW ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini kita bisa pertama 3.13 itu memahami kisah teladan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan untuk 4.13-nya yaitu menceritakan kisah keteladanan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk tujuan pembelajarannya di sini kita bisa lihat ya, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan kisah teladan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik dapat menceritakan kisah teladan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah baik, para pelajar sekalian, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak siapa saja yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya? Nah, di sini kisah teladan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita akan bahas pertama kisah teladan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap contoh keteladanan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian menceritakan kisah teladan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya kita berawal dari pengertian Al-Khulafaur Rasyidin. Sebetulnya ada yang tahu nggak siapa yang tahu tentang pengertian dari Al-Khulafaur Rasyidin? Nah, di sini dikatakan pengertian atau yang dimaksud dengan Al-Khulafaur Rasyidin yaitu pergantian kepemimpinan dari tangan Rasulullah SAW ya kepada sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Khilafah atau Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin ini memiliki pengertian pertama, yaitu orang yang terpilih mendapatkan petunjuk ya sebagai pengganti dari Nabi, yaitu setelah Nabi wafat tetapi bukan sebagai Nabi ya ataupun Rasul. Nah, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata Al-Khalifah yang artinya pengganti dan Ar-Rasyidin yang artinya orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Adik-adik mungkin sudah tahu ya. Jadi Al-Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW setelah Nabi kita wafat. Kemudian yang melanjutkan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah para sahabat-sahabatnya. Nah baik, kita langsung saja ya. Kita mulai dari sahabat yang pertama. Ada yang tahu nggak siapa sahabat yang pertama dari sahabat Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Oh iya betul. Sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah mungkin kalian juga pernah mendengar atau pernah tahu
Abu Bakar As-Siddiq ini ya. Nah, di sini dikatakan nama lengkap. Jadi nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Abi Khaufah At-Taimi ya. Jadi Abdullah bin Abi Khaufah At-Taimi. Itulah nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gelar As-Siddiq ini diberikan Rasulullah SAW karena Abu Bakar ini orang yang pertama membenarkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj ya, ketika Nabi menerima kewajiban untuk sholat, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Nah, yang selanjutnya Abu Bakar ini memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi ya. Abu Bakar ini senantiasa meneladani dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau juga selalu membantu rakyat yang kekurangan. Nah, pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Maka Abu Bakar menjawab, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Nah, meskipun Abu Bakar sudah menjadi seorang kepala negara ya. Nah, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Nah, untuk kesejahteraan rakyatnya, Abu Bakar As-Siddiq ini mendirikan yang namanya Al-Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Jadi disinilah ya keteladanan Abu Bakar Siddiq yang harus kita teladani. Meskipun Abu Bakar Siddiq ini sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi kepala negara, tetapi beliau tidak sombong, masih mau menolong rakyatnya memerah susu. Nah itu ya. Baik, pelajaran sekalian, yang selanjutnya dari sahabat Rasulullah SAW yaitu adalah Umar bin Khattab. Ayo, siapa yang tahu nama lengkap dari Umar bin Khattab? Nah, di sini disebutkan nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Nah, ini salah satu sahabat yang kedua dari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar, yang menjadi khalifah itu sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Itulah dari pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab ini adalah singa padang pasir, karena Umar bin Khattab ini terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang paling berani, ya, berani membela Rasulullah SAW. Nah, beliau itu seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan juga beliau seorang pemimpin yang hidup sederhana namun tetap bermusyawarah. Misalkan suatu ketika Umar bin Khattab itu menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor khalifah. Nah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya itu adalah untuk keperluan pribadi keluarganya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Nah, itulah salah satu syarat keteladanan yang harus kita amalkan atau harus kita teladani dari keteladanan Umar bin Khattab ini. Bagaimana beliau meskipun seorang kepala negara itu tidak mau menggunakan fasilitas negara, hanya digunakan untuk fasilitas pribadi, untuk kepentingan pribadi ya. Itu hanya dalam masalah lampu saja, apalagi masalah-masalah yang besar. Tentu para sahabat ini tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu salah satunya dari keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Mungkin adik-adik semua ada yang tahu juga ya apa saja selain dari itu tentang keteladanan Umar bin Khattab ini ya. Baik, kita langsung saja ya biar cepat. Yang selanjutnya Utsman bin Affan ya.
Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun, tahun 644 sampai dengan 656 Masehi, ya. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat kaya dan dermawan. Jadi bukti kedermawanan dari Utsman bin Affan ini yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan ini memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita kekeringan di sana, ya. Nah, itu mungkin salah satu kedermawanan yang harus diteladani oleh kita. Nah, baik, yang selanjutnya para pelajar sekalian, yang terakhir sahabat Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib di sini dikatakan nama lengkap dari Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisam bin Manaf. Nah, ini beliau salah satu dari seorang Al-Khulafaur Rasyidin yang terakhir, atau salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang terakhir. Nah, beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 570 atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang pemberani. Nah, hal itu sudah dibuktikan. Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy itu ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi berhijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin pergi berhijrah, maka Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur Rasulullah SAW, dan orang-orang Quraisy menyangka bahwa yang sedang tidur itu adalah Rasulullah, padahal Rasulullah berangkat berhijrah. Nah, itu. Kemudian masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu 656 sampai 661 Masehi. Jadi selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Nah, itu ya. Nah, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pengetahuan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu tahfidz, dan ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, baik. Para pelajar sekalian, ini mungkin bisa untuk kalian, ya. Rangkumannya boleh dilihat. Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, dan lain sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab memiliki sikap cerdas, tegas, dan pemberani. Utsman bin Affan memiliki juga sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Dan Abi Thalib terakhir memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah, dan sangat membela kebenaran dan juga sangat pemberani. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan Bapak akhiri sampai di sini. Jangan lupa anak-anak tetap di rumah, gunakan masker, dan jangan lupa berdoa ketika kita sudah belajar dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.